Halo Sobat JRC, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam JRC Online Service hari ini. Saya berdoa kiranya kita tetap dalam keadaan yang baik, sehat selalu, dan terus berimpact bagi orang sekitar kita. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Evangelis Roni Samuel. Beliau merupakan hamba Tuhan musik yang melayani di GKT 3. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita mengambil saat teduh. Dengan iman kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai pada kita dari awal hingga berakhirnya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Mari pada saat ini bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja sepanjang masa dan sepanjang abad, kita ikarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita dahsyat dan berkuasa. Pujian dan kemuliaan terdengar di seluruh penjuru dunia. Mari bersama pujikan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Mari saudara, saya ajak kita semua untuk mengangkat hati dan suara kita untuk memuji dan mengagungkan namanya.
Mari sama-sama kita katakan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. 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 Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu, ya Allah yang Maha Besar, menyadari betapa terbatasnya kami untuk dapat menyelami pikiran-Mu, menyadari betapa kami sangat terbatas untuk memahami maksud dan kehendak-Mu. Karena itu dengan kerendahan hati kami mohon belas kasihan-Mu, menolong kami untuk menyingkapkan rahasia firman-Mu kepada setiap kami. Engkau yang tahu betul apa yang kami butuhkan. Biarlah Engkau yang menyapa kami masing-masing melalui firman-Mu, di mana Roh Kudus berkarya, menuntun kami, menggerakkan kami untuk menghidupkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan, menguraikan firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Kuduskan dan sucikan hamba di dalam kasih dan rahmat-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai spiritual self-examination. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan spiritual self-examination? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, spiritual self-examination saya definisikan sebagai satu upaya sengaja dan terencana untuk memeriksa diri dalam kaitan relasi dengan Allah. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa kata kunci di situ adalah upaya sengaja dan terencana untuk memeriksa diri dalam kaitan relasi
dengan Allah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah spiritual self-examination itu sama dengan bersaat teduh? Nah, spiritual self-examination bisa sama dengan bersaat teduh. Tetapi kalau hanya sebatas kita membaca firman Tuhan dalam kurun waktu sekitar 15-30 menit, maka tentu kita tidak bisa mengatakan itu sebagai bagian dari spiritual self-examination. Karena spiritual self-examination butuh waktu untuk kita lebih menyelami, lebih dalam lagi. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perlu kita ketahui bersama, saudara, bahwa spiritual self-examination atau yang saya sebut sebagai memeriksa spiritualitas diri tidak hanya ada di dalam kekristenan. Memeriksa spiritualitas diri dikenal juga di dalam berbagai macam tradisi agama yang ada di dalam dunia ini. Saudara, kalau di dalam tradisi Buddha atau Hindu, kita mungkin mengenal dengan istilah yang namanya meditasi atau yoga. Nah, kalau di dalam tradisi Muslim, itu lebih banyak kita jumpai di dalam namanya kelompok-kelompok sufi. Nah, di dalam tradisi Yahudi, beda lagi. Di dalam tradisi Yahudi dikenal dengan istilah Kabbalah. Kabbalah itu semacam adalah cinta Tuhan, ada semacam upaya untuk memeriksa diri dalam kaitan cinta mereka kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di Turki, ada satu tarian yang mungkin kita kenal dengan baik, namanya tarian Saman. Tarian Saman bukan sekedar tarian biasa, saudara-saudari sekalian. Tetapi di dalam tarian ini sebenarnya ada upaya untuk mengalami kesatuan dengan yang ilahi. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, semua model tradisi untuk memeriksa diri ini sebenarnya bertujuan untuk memeriksa spiritualitas seseorang. Dan pada akhirnya tujuan yang hendak dicapai adalah mengalami kesatuan rohani dengan yang ilahi. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam tradisi kekristenan pun kita mengenal itu. Meskipun sebenarnya tradisi kekristenan berbeda dengan tradisi non-Kristen yang ada. Mengapa, saudara? Karena di dalam tradisi kekristenan memeriksa spiritualitas diri selalu didasarkan kepada firman yang telah berinkarnasi itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaan yang akan kita coba bahas hari ini adalah, apakah kita perlu melakukan self-spiritual atau spiritual self-examination? Apakah kita perlu melakukan pemeriksaan spiritualitas diri? Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ajak kita membaca dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat kelima dikatakan demikian, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, konteks dari ayat yang tadi kita baca ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari upaya yang coba dilakukan Paulus untuk membela dirinya terhadap orang-orang yang ada di Korintus yang meragukan kerasulannya. Nah, saudara, orang-orang Korintus menginginkan bukti akan otoritas kerasulan Paulus. Namun menariknya, saudara, daripada berupaya membuktikan kerasulannya, Paulus justru membawa jemaat Korintus jauh melampaui kepada apa yang nampak dari hal-hal yang eksternal. Tetapi Paulus mencoba membawa jemaat di Korintus kepada hal yang lebih internal, yang lebih dalam lagi, yaitu kepada diri mereka sendiri. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam upaya itu Paulus sedang mencoba agar mereka untuk menguji diri mereka, apakah mereka itu tetap ada di dalam Yesus. Apakah mereka itu tetap tegak di dalam iman? Apakah Yesus itu ada di dalam diri mereka? Artinya, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah mereka itu tetap berada di dalam relasi yang hidup dengan Kristus, di mana mereka sungguh-sungguh hidup berdasarkan iman kepada Yesus. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, melihat apa yang disampaikan Tuhan melalui Paulus,
ternyata saudara, memeriksa spiritualitas diri itu merupakan hal yang perlu kita lakukan. Memeriksa spiritualitas diri itu merupakan hal yang perlu kita lakukan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu melakukannya? Mengapa spiritual self-examination itu penting untuk kita lakukan, saudara? Nah, saudara, mari saya ajak kita kembali perhatikan pada sabda Tuhan melalui Paulus yang tadi kita baca. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, dikatakan demikian, coba kalian menguji diri sendiri. Apakah kalian itu betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus? Coba kalian menguji diri sendiri. Apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus? Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, frase menguji diri sendiri, apakah kalian betul-betul hidup, bukan saja berbicara tentang tindakan luar yang tampak, saudara. Melainkan apa yang mendorong tindakan luar itu. Nah, itu berarti berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam, yang tersembunyi dengan halus di dalam diri kita. Apa itu? Hati kita, saudara. Nah, pertanyaan saudara, mengapa hati, saudara? Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 19 berkata demikian. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu disimpulkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang 20a, ya berkata, itulah yang menajiskan orang. Nah, saudara, melihat apa yang disampaikan oleh Yesus sebenarnya menjadi jelas bahwa persoalan hati begitu serius sekali, sehingga hati itu harus dibaharui dan dibereskan terlebih dahulu melalui karya pembaruan Roh Kudus. Nah, saudara, mengapa demikian, saudara? Saudara, Blaise Pascal, seorang ilmuwan yang sangat mencintai Tuhan, pernah berkata demikian, dari dalam hati mengalir pengaturan kasih kita kepada Allah secara benar. Pengarahan hati kita kepada Allah berarti mengizinkan tubuh kita, akal budi kita, dan hati kita itu mendapatkan ungkapannya secara tepat berdasarkan kehendak Allah. Nah, artinya saudara, setiap tindakan eksternal kita yang tampak di luar seharusnya digerakkan dan didorong oleh hati yang sungguh-sungguh diarahkan kepada Allah dan digerakkan oleh kehendaknya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itulah sabda Allah di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, persoalannya saudara, bagaimana kita dapat menjaga pancaran kehidupan dari dalam hati kita. Disinilah saudara, kita melihat betapa perlunya kita menguji diri, memeriksa hati kita, menyelidiki hati yang merupakan pusat moral spiritual kita sebagai manusia, sebagai bentuk kewaspadaan kita. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kepada anak rohaninya Timotius, Paulus menasehati untuk mengawasi dirinya. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Nah, sebelum ajaran yang disampaikan oleh Timotius memberi pengaruh kepada orang lain, nasihat Paulus kepada Timotius adalah, perhatikan, awasilah dirimu, awasilah hidupmu, awasilah hatimu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, nasihat Paulus bermaksud apa untuk menyatakan kepada Timotius supaya apa? Apakah ajaran dan pengaruh yang disampaikan oleh Timotius yang ditampilkan melalui kehidupannya itu lahir dari hati yang benar-benar mengasihi Allah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka kembali kepada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Bagaimana caranya kita menguji dan menyelidiki hati? Bagaimana caranya kita melakukan pemeriksaan
atas spiritualitas diri. Maka ada dua cara yang bisa kita lakukan, saudara. Yang pertama, saudara, ambillah waktu secara sengaja dan terencana untuk berdiam diri di hadapan Allah, untuk diuji dan diselidiki Allah melalui firman-Nya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Mazmur 139 ayat 23 dan 24 menyatakan demikian. Selidikilah aku, ya Allah, kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tindakan sengaja dan yang terencana perlu kita sediakan untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita selama satu hari atau selama satu pekan. Nah, saudara, di dalam tindakan itu kita mencoba untuk berdiam diri di hadapan Allah untuk memeriksa kembali apakah tindakan kita, kata kita, itu semuanya lahir dari relasi kasih kita dengan Yesus, atau hanya sekedar sebagai upaya untuk memuaskan kebutuhan fisik kita dan jiwa kita semata. Setiap pelayanan yang kita kerjakan, apakah sungguh-sungguh lahir dari kasih kita dengan Yesus, atau hanya sebagai upaya untuk membuktikan diri kita diakui oleh orang lain? Nah, saudara, upaya itu juga merupakan sebagai bentuk pemeriksaan apakah setiap kebaikan yang kita lakukan lahir dari relasi kasih kita dengan Kristus, atau hanya supaya dilihat dan dipuji orang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam duduk tenang di hadapan Allah dan membiarkannya memeriksa dan menyelidiki kita, akan menyingkapkan banyak hal tentang diri kita. Blaise Pascal pernah berkata demikian, bahwa semua masalah kita dapat diselesaikan jika kita dapat belajar duduk tenang sendirian dalam ruang. Saudara, mungkin kita akan bertanya, loh bagaimana kita melakukan itu? Blaise Pascal tegaskan, lakukan saja begitu. Saudara, tetapi mungkinkah kita melakukannya di tengah zaman yang dipenuhi dengan kebisingan? Kita dibisingkan dengan begitu banyak aktivitas kerja yang di dalamnya, saudara, tidak terbersit sama sekali kita berpikir tentang Allah. Kita dibisingkan dengan begitu banyak notifikasi ponsel kita. Kita dibisingkan dengan aktivitas pelayanan yang begitu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk berdiam diri dan hening, untuk diuji dan diselidiki, untuk menguji dan menyelidiki hati yang paling dalam. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang berani mencemplungkan diri ke dalam berbagai macam kebisingan dunia, namun tidak berani masuk ke dalam keheningan. Karena di dalam keheningan menjadi jelas siapa diri sesungguhnya. Ada begitu banyak monster yang berdiam di dalamnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mengenal seseorang yang mengungkapkan secara khusus di dalam satu percakapan dengan saya, seorang yang saya kenal dengan baik, bahwa di dalam keheningan di hadapan Allah, ia melihat bahwa di dalam dirinya, saudara, ada begitu banyak monster mengerikan dan menakutkan, yang membuatnya takut dan gentar, dan hanya bisa berkata demikian, Yesus, kasihanilah aku, seorang pendosa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, setelah kita menjalani hidup satu hari, mari ambillah waktu untuk duduk tenang sejenak di hadapan Allah. Dan renungkanlah segala tindakan, kata, sifat, dan karakter kita di hadapan Allah.
Jikalau melalui perenungan itu kita disadarkan bahwa disadarkan Allah bahwa segala tindakan dan kata-kata kita tidak lahir dari relasi kasih kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Mohonkanlah pengampunannya. Mohonkanlah kemurahannya itu untuk mengampuni kita dan menuntun kita kembali untuk hidup di dalam kehendaknya yang lahir dari relasi kasih kita dengannya di dalam Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup kita tidak akan berdampak sebelum kita mengalami perjumpaan dengannya dalam keheningan, di mana Ia menguji dan memeriksa hati kita dalam terang firman-Nya. Sekali lagi saudara, hidup kita tidak akan berdampak sebelum kita mengalami perjumpaan dengannya di dalam keheningan, di mana Ia menguji dan memeriksa hati kita dalam terang firman-Nya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang kedua saudara, bagaimana caranya kita melakukan pemeriksaan diri? Yang kedua, masuklah dalam komunitas iman yang saling membangun, saudara. Masuklah di dalam komunitas iman yang saling membangun. Sabda Tuhan melalui Paulus dikatakan, ujilah dirimu. Ujilah dirimu itu menyatakan adanya proses uji di dalam komunitas. Karena kata dirimu itu bersifat jamak, bukan tunggal, saudara. Nah, jikalau tindakan menguji diri, saudara, di dalam keheningan masih terasa sulit kita lakukan, maka berada di dalam komunitas iman yang saling membangun akan menolong kita untuk melihat siapa diri kita sesungguhnya. Yang dibutuhkan, saudara, adalah keberanian kita untuk jujur dan terbuka. Komunitas iman yang bisa terdiri dari 2 atau 3 orang, atau mungkin juga terdiri dari 6 sampai 7 orang, saudara, di mana kita bebas mengungkapkan siapa diri kita sesungguhnya tanpa merasa takut untuk dihakimi, tanpa merasa takut untuk dinilai. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, saudara, konteks ayat ini adalah doa, khususnya doa mendoakan orang yang sakit. Namun secara prinsip, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengajarkan kepada kita bahwa menyingkapkan siapa diri kita di tengah lingkaran komunitas iman yang saling membangun dan menguatkan akan menolong kita melihat siapa diri kita sesungguhnya. Di dalam komunitas itu kita membuka diri, mengungkapkan segala kelemahan dan kekurangan kita, mengungkapkan segala kegagalan kita. Bahkan berani mengungkapkan secara jujur dan terbuka segala pergumulan kita atas dosa-dosa tertentu tanpa takut untuk dihakimi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Blaise Pascal pernah menyatakan bahwa kita adalah manusia yang mulia dan celaka. Kita adalah manusia yang mulia dan celaka. Mulia karena kita itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Itu yang membuat kita menjadi manusia yang mulia. Namun di dalam kemuliaan kita sebagai manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tersimpan sisi-sisi buruk dan gelap. Bagaikan monster-monster mengerikan dan menakutkan yang senantiasa menuduh dan siap menghancurkan oleh karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itulah komunitas iman yang saling membangun dapat dipakai Allah untuk menyingkapkan sisi-sisi buruk tersebut. Memangkasnya hingga sisi-sisi mulia dari gambar Allah itu semakin jelas dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, komunitas iman yang saling membangun dapat dipakai Allah
untuk menyingkapkan sisi-sisi buruk dan gelap dari hidup kita, memangkas dan membersihkannya, sehingga sisi-sisi mulia, gambar dan rupa Allah semakin tampak jelas dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perlukah kita melakukan pemeriksaan spiritualitas diri? Firman Tuhan katakan kita perlu melakukannya. Khususnya saudara dalam beberapa minggu ke depan menjelang Jumat Agung dan Paskah. Di dalam tradisi panjang gereja, di dalam masa-masa ini dikenal sebagai masa-masa di mana kita memeriksa diri dan hati kita. Dan masa-masa itu juga sebagai kesempatan untuk kita melakukan tindakan-tindakan kasih. Nah saudara, memeriksa hati. Apakah hati kita itu sungguh-sungguh diarahkan kepada Yesus yang telah menderita, mati, dan bangkit itu? Memeriksa apakah segala tindakan kita dan kata-kata kita lahir dari relasi kasih kita dengan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita melakukannya, saudara? Sebagaimana sudah kita dengar tadi. Pertama, saudara, sediakan waktu secara sengaja dan terencana untuk berdiam diri di dalam keheningan, untuk diperiksa oleh Allah dengan firman-Nya. Yang kedua, saudara, masuklah ke dalam komunitas iman yang saling membangun, di mana kita dapat mengungkapkan diri kita apa adanya tanpa merasa takut dihakimi. Dengan demikian, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup kita akan semakin dimurnikan untuk semakin memancarkan kemuliaan gambar Allah dan membawa dampak bagi orang lain. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menolong kita menghidupi sabdanya di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu kami menyadari ya Tuhan, bahwa sesungguhnya di dalam perjalanan hidup kami, tidak pernah, bahkan mungkin sangat sedikit, kami memikirkan Engkau. Di dalam setiap gerak kerja kami, di dalam setiap upaya kami untuk belajar di sekolah, di dalam segala hal yang kami lakukan, harus kami akui di hadapan-Mu, bahwa sangat sedikit sekali kami memikirkan Engkau. Hati kami begitu sempit untuk kasih-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami meminta dan memohon kepadamu. Luaskanlah ruang hati kami bagi-Mu. Luaskanlah ruang hati kami bagi kasih-Mu, supaya dari dalam hati kami itu mengalir kasih yang tulus untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama. Tolong kami di dalam hidup kami setiap hari. Bantu kami untuk memeriksa diri kami. Menyadari bahwa hidup kami sangat bergantung dengan Engkau. Bantu kami untuk mengambil waktu-waktu hening untuk berdiam di hadapan-Mu dan membiarkan Engkau menyapa kami, mengoreksi diri kami, mengorek-ngorek di dalam diri kami. Sehingga apa yang buruk, apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu itu boleh nampak nyata dan kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya Engkau sendiri di dalam kemurahan-Mu yang mengasihani kami dan membereskannya untuk kami. Dan biarlah kami juga ditolong untuk masuk di dalam komunitas iman di tengah-tengah kami, di mana kami belajar untuk dibangun, dikuatkan, yang saling mengingatkan kami, yang dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati, menunjukkan sisi-sisi dalam diri kami, sisi-sisi buruk yang perlu terus dibaharui oleh Tuhan. Dan itu membawa kami kepada penyerahan diri kepadamu.
Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah menyapa kami. Tolong kami untuk menghidupinya dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal dan tidak pernah berubah dari Allah Bapa, dan persekutuan yang hidup dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai kami semua, menyertai Engkau di dalam pekerjaan-Mu, menyertai Engkau di dalam pendidikan-Mu, menyertai Engkau di dalam keluarga dan rumah tangga, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.